Shalom, saudara dikasih Tuhan, jemaat yang dikasihi. Saya ingin menyampaikan firman-firman yang menguatkan dan membawa kita untuk mengevaluasi diri dengan keadaan yang terjadi di hari-hari belakangan ini, di mana seluruh dunia dilanda pandemi virus corona. Saya ingin bacakan firman Tuhan dari kitab Ibrani 12 ayatnya yang ke-26 dan 27. Waktu itu suaranya mengguncang bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ayat ini mengatakan bahwa akan ada masanya bahwa Tuhan akan mengguncang bukan saja dunia. Jadi maksud ini yang saya pahami adalah seluruh semesta alam ini Tuhan akan mengizinkan akan ada guncangan. Supaya apa kita bisa belajar? Tidak ada yang dapat mampu untuk manusia andalkan selain Tuhan saja. Maka dari itu hari-hari ini adalah sangat didorong untuk kita mencari wajah Tuhan, untuk kita membaca firman Tuhan, untuk kita kuat. Karena tidak ada lagi yang dapat dijadikan sandaran kekuatan selain Tuhan. Tuhan sedang mengizinkan sesuatu mungkin bisa terjadi, bencana, bukan saja di negara kita, tapi di seluruh dunia sedang mengalami bencana yang sama. Virus yang melanda seluruh muka bumi ini, yang barangkali akan merubah kebiasaan, barangkali akan merubah tatanan pola masyarakat. Apa yang bisa kita belajar dari ini? Ketika sesuatu yang global Tuhan izinkan terjadi, kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Kita belajar untuk disiplin diri. Kita belajar untuk mengikuti arusnya Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata juga dalam kitab Pengkhotbah 3 bahwa segala apapun di bawah kolong langit ini ada masanya, ada waktunya. Jadi perubahan bisa saja terjadi, dan Tuhan izinkan sebuah perubahan besar yang untuk mengubah tatanan-tatanan yang mungkin sudah terlalu diandalkan oleh manusia. Maka kita bisa belajar untuk mengikuti polanya Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Bagi saya belajar untuk disiplin diri. Saya belajar untuk lebih mencari Tuhan. Saya belajar untuk lebih fleksibel, untuk tidak ngotot dengan cara sendiri, untuk tidak keras kepala dengan polanya sendiri. Tuhan punya movement, Tuhan punya waktu untuk Dia mengadakan perubahan-perubahan. Saya mempercayai bahwa berjalan bersama dengan Tuhan adalah perjalanan yang Tuhan akan selalu mengadakan perubahan-perubahan. Karena kitab Roma 12 katakan, berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Jadi kita dibarui. Orang yang terus mencari Tuhan akan ikut gerakannya Tuhan, akan ikut movementnya Tuhan. Maka dia akan beroleh pengetahuan, beroleh hikmat. Karena firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah juga, Pengkhotbah 2:26 kalau saya tidak salah, bahwa orang yang dikenal Tuhan
maka dia akan memperoleh pengetahuan, memperoleh hikmat. Jadi untuk hari-hari ini, yuk kita bangun diri kita untuk lebih tidak semaunya sendiri, keras kepala, terlalu ngotot dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin salah di mata Tuhan. Kita lebih mencari Tuhan, lebih ingin menyenangkan Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada seluruh bumi ini dan mencari orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Saya berdoa kita semua hatinya tertuju kepada Tuhan, jiwanya tertuju terus kepada Tuhan. Tuhan sayang pada orang-orang yang hidupnya, jiwanya, hatinya mencari Tuhan. Seperti ada lagu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Biar Tuhan berkati kita semua, tetap sehat, tetap semangat, tetap cari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.